Hai Bidan Indonesia, jumpa lagi di channel Bidan Terupdate. Kali ini saya akan membahas tentang asuhan bayi baru lahir bagian kedua. Yang ketiga, pemberian identitas. Semua bayi baru lahir harus segera mendapatkan tanda berupa gelang pengenal. Kemudian melengkapi rekam medis dengan cap sidik telapak kaki bayi. Yang keempat, pemberian vitamin K. Pada semua bayi lahir, termasuk bayi berat lahir rendah, diberikan vitamin K sebanyak 1 mg dosis tunggal intramuskuler pada anterolateral paha kiri. Untuk bayi berat lahir sangat rendah, kurang atau sama dengan 1.500 gram, atau lahir di usia gestasi kurang sama dengan 32 minggu, maka dosis vitamin K yang diberikan adalah 0,5 mg. Yang kelima, pemberian salep mata atau tetes mata antibiotik. Salep atau tetes mata untuk pencegahan infeksi dianjurkan menggunakan tetrasiklin 1%. Sebaiknya digunakan 1 jam setelah lahir. Yang keenam, pemeriksaan fisik. Prinsipnya, pemeriksaan dilakukan dalam keadaan bayi tenang dan kondisi telanjang. Pemeriksaan tidak harus berurutan. Dahulukan menilai pernafasan, tarikan dinding dada ke dalam, denyut jantung, dan kondisi perut. Apa saja yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan fisik? 1. Lihat postur, tonus, dan aktivitas. Keadaan normal bila posisi tungkai dan lengan fleksi. Bayi sehat akan bergerak aktif. Yang kedua, lihat kulit. Wajah, bibir, selaput, lendir, dada harus berwarna merah muda, tanpa adanya kemerahan atau bisul. Yang ketiga, hitung pernafasan dan lihat tarikan dinding dada ke dalam ketika bayi sedang tidak menangis. Keadaan normal bila frekuensi nafas normal 40 sampai kurang 60 kali per menit. Yang keempat, hitung denyut jantung dengan meletakkan stetoskop di dada kiri setinggi apekordis. Keadaan normal bila frekuensi jantung 100 sampai 160 kali per menit. Yang kelima, lakukan pengukuran suhu ketiak dengan termometer. Keadaan normal bila suhu normal adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang keenam, lihat dan raba bagian kepala. Keadaan normal bila bentuk kepala terkadang asimetris karena penyesuaian pada saat proses persalinan. Umumnya hilang dalam 48 jam. Ubun-ubun besar, rata, atau tidak membenjol. Dapat sedikit membenjol pada saat bayi menangis. Yang ketujuh, lihat mata. Keadaan normal jika tidak ada kotoran atau sekret. Yang kedelapan, lihat bagian dalam mulut. Caranya, masukkan 1 jari yang menggunakan sarung tangan ke mulut. Raba langit-langit. Dikatakan normal bila bibir, gusi, langit-langit utuh dan tidak ada bagian yang terbelah. Nilai kekuatan isapan bayi. Bayi akan mengisap kuat jari pemeriksa. Yang kesembilan, lihat dan raba perut. Dikatakan normal bila perut bayi datar teraba lemas. Lihat tali pusat, dikatakan normal jika tidak ada perdarahan,
pembekakan, nanah, dan baut yang tidak nyaman. Yang ke-10, lihat punggung dan rapat tulang belakang. Keadaan normal bila kulit terlihat utuh, tidak terdapat lubang dan benjolan pada tulang belakang. Yang nomor 11, lihat ekstremitas. Keadaan normal, hitung jumlah jari tangan dan kaki. Lihat apakah kaki posisinya baik atau bengkok ke dalam atau keluar. Lihat gerakan ekstremitas simetris atau tidak. Yang ke-12, lihat lubang anus. Hindari memasukkan alat atau jari ke dalam anus. Tanyakan pada ibu apakah bayi sudah berak. Keadaan normal bila terlihat lubang anus dan periksa apakah mekonium sudah keluar. Biasanya mekonium keluar dalam 24 jam setelah lahir. Nomor 13, lihat dan raba alat kelamin luar. Tanyakan pada ibu apakah bayi sudah kencing. Keadaan normal bila bayi perempuan kadang terlihat cairan vagina berwarna putih atau kemerahan. Bayi laki-laki terdapat lubang uretra pada ujung penis. Pastikan bayi sudah kencing dalam 24 jam setelah lahir. Yang ke-14, timbang bayi. Timbang bayi dengan menggunakan selimut. Hasil dikurangi dengan berat selimut. Keadaan normal bila berat lahir 2,5 sampai 4 kg. Dalam minggu pertama, berat bayi mungkin turun dahulu, baru kemudian naik kembali. Dan pada usia 7 sampai 10 hari umumnya telah mencapai berat lahirnya. Yang ke-15, mengukur panjang dan lingkar kepala bayi. Keadaan normal bila panjang lahir 48 sampai 52 cm. Lingkar kepala normal 33 sampai 37 cm. Yang ke-16, menilai cara menyusui. Minta ibu untuk menyusui bayinya. Keadaan normal bila kepala dan badan dalam satu garis lurus. Wajah bayi menghadap payudara. Ibu mendekatkan bayi ke tubuhnya. Bibir bawah membuka keluar, sehingga bagian besar areola berada di dalam mulut bayi. Menghisap dalam dan pelan, kadang disertai berhenti sesaat. Ibu-ibu bidan, kita lanjutkan ke nomor 7, yaitu pemeriksaan refleks. Breathing reflex, yaitu refleks berupa menghirup dan menghembuskan nafas secara berulang-ulang. Yang kedua, Epling reflex, yaitu refleks menutup dan mengejapkan mata. Yang ketiga, pupillary reflex, yaitu refleks berupa menyempitkan pupil mata terhadap cahaya terang dan membesarkan pupil mata pada lingkungan yang gelap. Keempat, routing reflex, yaitu refleks berupa memalingkan pipi ke arah rangsang sentuhan dan akan melemah setelah usia 6 bulan. Yang kelima, sucking reflex, yaitu refleks menghisap benda yang ditempatkan di mulut dan akan berubah setelah beberapa bulan melalui pengalaman. Yang keenam, swallowing reflex, yaitu refleks menelan yang memungkinkan bayi memasukkan makanan. Yang ketujuh, Babinski reflex, yaitu berupa jari-jari kaki yang mencengkeram ketika bagian bawah kaki diusap dan akan menghilang dalam waktu 8 sampai 12 bulan.
Yang kedelapan, grasping reflex, yaitu berupa jari-jari tangan mencekram benda-benda di sekitar yang disentuhkan ke bayi dan akan menghilang dalam waktu 3-4 bulan. Asuhan yang kedelapan, pemberian imunisasi hepatitis B atau HBO. Imunisasi HBO diberikan secara intramuskuler pada paha kanan setelah keadaan bayi stabil. Vaksin HBO diberikan 2-3 jam setelah pemberian vitamin K. Kesembilan, pendokumentasian asuhan pada bayi baru lahir.